Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Unzah, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Yang saya hormati Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI selaku Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, yakni Ibu Nur Fatimah MPD, serta orang tua yang saya sayangi dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Video dan peta konsep ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Kebudayaan Islam yang memuat tema Sejarah Islam Masa Dinasti Syafawi di Persia. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Syafawi di Persia. Kerajaan Syafawi didirikan oleh Syekh Syafi al-Din pada abad ke-13 pada tahun 1501 di wilayah Azerbaijan. Namun, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Shah Ismail I pada abad ke-16. Shah Ismail I berhasil menyatukan wilayah Iran dan Azerbaijan di bawah kekuasaan Safawi dan menjadikan Syiah sebagai agama resmi kerajaan. Kerajaan Syafawi dikenal karena kebijakan agama yang kuat, di mana Syiah menjadi landasan kekuasaan dan identitas kerajaan. Mereka juga berhasil menghadapi ancaman dari Kesultanan Utsmaniyah dan dinasti Uzbek yang berkuasa di Asia Tengah. Selama masa pemerintahan Syah Abbas yang Agung pada abad ke-16, kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaan politik, ekonomi, dan budaya. Namun, setelah kepemimpinan Syah Abbas, kerajaan ini mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh pada abad ke-18. Kerajaan Safawi meninggalkan warisan budaya yang kaya, terutama dalam seni dan arsitektur Islam. Mereka juga mempengaruhi perkembangan Syiah di dunia Islam, terutama di wilayah Iran yang masih merupakan basis utama Syiah hingga saat ini. Untuk pembahasan yang kedua, di sini ada para khalifah masa dinasti Syafawi di Persia. Khalifah yang pertama yaitu ada Shah Ismail. Shah Ismail I merupakan pendiri dinasti Safawi dan memerintah sebagai khalifah dari tahun 1501 hingga 1524 Masehi. Beliau merupakan pemimpin pertama dinasti Safawi dan memperluas wilayah kekuasaan Safawi. Shah atau khalifah yang kedua yaitu Shah Tahmab I. Beliau adalah putra dari Shah Ismail I dan memerintah sebagai Shah atau khalifah dari tahun 1524 hingga 1576 Masehi. Beliau dikenal sebagai penguasa yang berupaya untuk memperkuat kekuasaan Safawi. Khalifah yang ketiga yaitu Shah Abbas I. Shah Abbas I memerintah sebagai Shah dari tahun 1587 hingga 1629 Masehi. Beliau merupakan salah satu penguasa terbesar dinasti Safawi yang melakukan reformasi militer dan administratif yang signifikan. Khalifah yang keempat yaitu ada Shah Safi. Shah Safi merupakan cucu dari Shah Abbas I dan memerintah sebagai khalifah dari tahun 1629 hingga 1642 Masehi. Khalifah yang kelima yaitu ada Shah Abbas II. Shah Abbas II yaitu putra dari Shah Safi dan memerintah sebagai khalifah dari tahun 1642 hingga 1666 Masehi. Beliau dikenal karena kebijakan-kebijakan yang kurang populer di antara bangsanya. Khalifah yang keenam yaitu ada Shah Sulaiman I. Shah Sulaiman I
merupakan putra dari Shah Abbas II dan memerintah sebagai khalifah dari tahun 1666 hingga 1694 Masehi. Khalifah yang terakhir yaitu ada Shah Husain. Shah Husain merupakan shah terakhir dari dinasti Safawi yang memerintah dari tahun 1694 hingga 1722 Masehi. Ketika dinasti ini mengalami kejatuhan akibat serangan dari pasukan Afgan. Dan untuk pembahasan yang terakhir di sini ada perkembangan kebudayaan masa dinasti Safawi di Persia. Dalam masa dinasti Safawi, Persia mengalami perkembangan kebudayaan yang signifikan. Budaya Persia termasuk bahasa, arsitektur, seni menjadi lebih dominan di seluruh Iran. Dinasti ini juga memperkenalkan budaya Syiah ke seluruh Iran yang menjadi agama resmi negara. Selain itu, dinasti Safawi juga memperkenalkan budaya Sufi yang menjadi bagian dari kebudayaan Persia. Budaya Persia dalam bidang bahasa memainkan peran penting dalam memperkuat penggunaan bahasa Persia di seluruh Iran. Bahasa Persia menjadi lebih dominan dan dianggap sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi, sastra, dan komunikasi sehari-hari. Budaya Persia dalam bidang seni mencerminkan kekayaan dan keindahan seni Islam dengan pengaruh khas Persia. Seni khususnya seni lukis, seni pahat, seni kriya, dan seni-seni yang lainnya berkembang pesat dengan motif-motif yang kaya dan beragam. Seni ini sering menggambarkan tema-tema agama, sejarah, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Persia pada masa itu. Budaya Persia dalam bidang arsitektur menggabungkan elemen-elemen tradisional Persia dengan gaya arsitektur Timur Tengah dan Asia Tengah. Bangunan-bangunan istana, masjid, dan monumen-monumen pada masa dinasti Safawi menampilkan ornamen-ornamen yang indah, kubah-kubah megah, dan detail-detail arsitektur yang rumit. Arsitektur Safawi mencerminkan kemegahan, keagungan, kekuasaan, serta kekayaan kultural dan sejarah Persia. Dengan demikian, perkembangan bahasa, seni, dan arsitektur pada masa dinasti Safawi tidak hanya mencerminkan keberagaman dan kebudayaan budaya Persia, akan tetapi juga menunjukkan integrasi yang harmonis dan tradisional lokal dengan pengaruh dari agama dan kepercayaan yang diperkenalkan oleh dinasti tersebut. Hal ini menciptakan warisan budaya yang unik dan berharga bagi sejarah kebudayaan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.